mengenai ciri-ciri khusus silsilah di kitab Tawarik, kalau kita lihat kitab Tawarik ini secara khususnya membahas tentang atau dimulai tentang mm, nama-nama atau silsilah-silsilah dan bukan cuma satu pasal. Kalau kita lihat Matius kan cuma satu pasal kan, pasal pertama. Terus kalau misalnya di kitab Kejadian ya paling Kejadian pasal 5, pasal 10, 11 dan jadi tersebar. Tetapi ini kitab Tawarik benar-benar apa? Pas kita baca 4 pasal pertama itu semua tentang silsilah. Oh, waduh, kita bisa masuk ke dalam pencobaan, betul ya? Tetapi coba kita lihat bersama-sama kenapa kita perlu memperhatikan silsilah kitab Tawarik. Ada kehendak Tuhan apa di balik pencatatan silsilah di kitab Tawarik ini? Kita singkat aja gitu ya. SDKT. Baik, pembacaan kita kita akan lihat ulangan. Oke, kitab ulangan 32 ayat 7, saya bacakan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ya. Kalau kita lihat di sini ada firman Tuhan ada berbicara mengenai harus ingat zaman dahulu kala, tetapi secara khusus harus memperhatikan katanya. Perhatikan apa? Perhatikan tahun-tahun dan keturunan-keturunan yang lalu. Nah, ketika kita bicara mengenai tahun-tahun dan keturunan-keturunan, ini berbicara mengenai, jadi ini berbicara mengenai silsilah. Karena di dalam silsilah mengandung dua hal ini, tahun-tahun kehidupan mereka dan juga sosok-sosoknya. Oke, kalau silsilah di kitab Kejadian, ini buku seri sejarah penebusan yang pertama gitu ya, bahas mengenai kitab Kejadian, khususnya tentang silsilah. Ini merupakan silsilah yang berpusat kepada Abraham dan 12 anak Yakub. Oke, 12 anak Yakub. Kenapa? Kenapa saya katakan silsilah di kitab Kejadian itu berfokus kepada Abraham dan 12 anak Yakub? Karena silsilah itu dimulai dari Adam. Betul ya? 10 generasi kalau kita lihat ada Nuh. 10 generasi kemudian ada siapa? Abraham. Dan kitab Kejadian, ini kan kitab Kejadian. Dimulai dari Adam, diakhiri dengan siapa? Diakhiri dengan 12 anak Yakub. Yaitu secara khususnya yaitu Yusuf, betul ya? Yusuf. Jadi dimulai dari Adam, tetapi ujungnya siapa? Oh, fokusnya ada kepada Abraham dan bagaimana perjanjian ini diteruskan oleh 12 anak Yakub, secara khususnya Yusuf. Kalau kita bandingkan berikutnya, silsilah di kitab Tawarik ini berpusatkan pada Daud dan orang-orang yang tersisa. Kita akan bahas mengenai orang-orang yang tersisa ini di kesempatan berikutnya. Tetapi mengenai silsilah di kitab Kejadian, silsilah di kitab Tawarik ini berbicara atau berfokus kepada Daud dan orang-orang yang tersisa, orang-orang yang pulang dari Babel. Nanti kita akan lihat kenapa berfokus kepada Daud dan orang-orang yang pulang dari Babel, orang-orang yang tersisa. Ya, di dalam silsilah di kitab Tawarik, kalau kita sejarahnya, gitu ya, sejarah dimulai dari kapan? Ini kan ada pasal, ini ada pasal 1 sampai pasal 9 kan? Jadi sejarah ini, sejarah kitab Tawarik itu dimulai dari sejarah Adam sampai kepada Saul, kemudian berbicara tentang sejarah Daud, kemudian apa? Sejarah Salomo. Setelah itu apa? Sejarah setelah Salomo sampai pemenawan ke Babel. Ini semuanya. Maka kalau kita lihat, kalau kita lihat di lebih detail gitu ya, lebih detail silsilahnya ini dibagi. Bagaimana silsilah di kitab Tawarik ini dibagi? Ini dibagi dalam 3 tahap ya, tiga bagian lah. Yang pertama itu
silsilah keluarga Daud itu dari pasal 1 sampai pasal 3. Dari Adam, Nuh, terus sampai Daud. Sampai keluarga Daud yang terakhir kali muncul itu siapa? Nah, itu adalah Elionai kalau kita lihat. Ini Elionai. Kita nggak pernah dengar nama ini kan? Nah, kalau nggak ikut pelajaran hari ini nggak tahu siapa ujung dari Daud. Jadi itu adalah Elionai. Elionai. 1 Tawarik 3 ayat 24. Kemudian bagian yang kedua itu adalah silsilah 12 suku Israel. Nah, ini jadi setelah dari Adam, kalau kita lihat, setelah dari Adam terus fokus kepada siapa? Fokus kepada Daud dan kepada generasi dia yang terakhir. Setelah membahas generasi terakhir dari Daud di Perjanjian Lama ya, dari Daud, Alkitab tiba-tiba apa? Penulis Alkitab tiba-tiba kembali lagi kepada Israel sebagai sebuah bangsa. Kemudian bahas mengenai Yehuda, Benyamin. Setelah itu bahas tentang siapa? Suku Lewi. Luar biasanya bahas kembali ini 1 Tawarik 4 ayat pasal 4 sampai pasal 8 ini sangat unik. Jadi dimulai dari Israel sebagai suatu bangsa, kemudian mengerucut kepada Yehuda dan Benyamin, lebih lagi fokus di tengah-tengah ada siapa? Ada suku Lewi. Setelah bahas itu, pasal selanjutnya itu berbicara mengenai Yehuda dan Benyamin, kemudian kembali kepada suku Israel secara keseluruhan. Jadi yang menjadi perantara di sini atau ini kan suku Lewi kan secara pembahasan, tetapi yang membedakan ini apa? Ini Israel, Yehuda dan Benyamin ini sebelum penawanan. Kalau ini apa? Sesudah penawanan. Ini penawanan yang saya maksud adalah penawanan Babel ya. Kita udah bahas mengenai hal ini. Nah, setelah itu kalau kita lihat bagian yang ketiga ini berbicara mengenai silsilah 12 suku zaman pemulangan dari Babel ini. Pasal 9. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan siapa? 12 suku. Nah, makanya kita bisa lihat 1 Tawarik pasal 9 ini tersambung dengan kitab Nehemia pasal 11. Ya, mulai dapat gambaran ya. Oh, kenapa begitu ya? Oh, ternyata ada tujuan penulisan. Ini, ada strukturnya. Di balik struktur ini ada makna yang ingin disampaikan kepada kita. Oke? Jadi silsilah pemulangan dari Babel, kalau kita lihat ada Yehuda, kemudian Imam dan orang Lewi, ini semua dibahas. Ya, dibahas semuanya. Makanya tadi saya bilang itu kan, berfokus kepada siapa? Silsilah di kitab Tawarik. Ini berfokus kepada Daud karena dia merupakan apa? Merupakan puncak kejayaan atau pendirian dari kerajaan Israel. Itu jaya-jayanya di zamannya Daud dan Salomo. Tetapi berfokus juga kepada siapa? Berfokus kepada mereka yang kembali dari Babel. Secara khususnya siapa? Orang Yehuda dan imam serta orang Lewi. Nah, mari kita lihat mengenai ciri khusus. Kita masuk lebih detail lagi. Secara khusus struktur silsilah Tawarik ini bagaimana sih? Nah, yang pertama, silsilah kitab Tawarik ini merangkum sejarah Perjanjian Lama. Merangkum sejarah Perjanjian Lama. Itu dari mana? Dari Adam. Ini, dari Adam ini sampai apa? Sampai pemulangan kedua dari Babel. Itu tahun 458 sebelum Masehi. Jadi dari 4114 SM sampai 458 sebelum Masehi. Ini ada rangkuman berapa tahun? Kalau kita lihat ini adalah rangkuman ini sejarah. Ini ada rangkuman sejarah 3656 tahun. Dan sejarah yang begitu panjangnya ini telah dirangkum, diringkas ke dalam berapa? 1159 nama. Ini nih.
Jadi kalau misalnya mau dibahas satu persatu nama-nama ini orang Adam seperti apa kehidupannya, kemudian Set seperti apa, Nuh seperti apa, oh udah banyak sekali yang mau dibahas. Banyak sekali ceritanya, nggak selesai-selesai. Tapi semuanya dirangkum, dipadatkan dalam bentuk teringkas yaitu silsilah. 1156 nama, luar biasa. Ya, makanya kitab 1-2 Tawarik. Jadi kitab Tawarik ini, kalau kita lihat kitab Tawarik, bahasa bahasa Ibrani, kalau kita kan 1-2 Tawarik ya, 1 dan 2 kitab Tawarik, betul ya. Tapi bagi orang Yahudi itu, bagi orang Ibrani itu cuma satu kitab aja. Dan dikenal sebagai kalau kita lihat bahasa Ibraninya itu adalah Dibre Hayamim. Dibre Hayamim. Artinya firman-firman pada zaman itu. Firman pada zaman itu. Ini firman-firman pada zaman itu. Unik, gitu ya. Kalau dari dalam Alkitab yang lain dibahas itu merupakan kronologi sejarah kudus katanya. Ya. Kronologi ini ada namanya Alkitab namanya Vulgate. Itu dia kasih nama kronologi sejarah kudus. Sejarah kudus. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini dirangkum dari Adam sampai pengeluaran kedua dari Babel. Ini menggambarkan alur perjalanan dari mana Mesias akan datang. Ya, kita perlu ingat itu. Jadi kalau kita ingat silsilah, ingat aja, oh Mesias akan datang. Dijanjikan pertama kali kepada Adam. Tapi dia akan datang lewat keluarga yang mana? Nah, itu pentingnya silsilah. Oke. Nama yang tidak dihitung, nama yang sama tidak dihitung maksudnya. Jadi 100, ada nama yang dihitung 2 kali. Ya. Dihitung 2 kali. Ya, itu maka jumlahnya enggak 1159 nama. Tetapi kalau ada orang yang sama tapi namanya berbeda itu dihitung. Ya, masuk ke dalam hitungan ini maksudnya. Ya. Yang kedua mari kita lihat ciri khusus yang kedua. Yang pertama itu merupakan sejarah yang begitu panjang, sejarah perjanjian lama dirangkum. Yang kedua, ciri khususnya adalah arus penebusan dalam silsilah itu terus berlanjut tanpa henti. Nggak pernah berhenti katanya. Ya. Kalau kita lihat beberapa kali terjadi terputusnya generasi. Akan tetapi meskipun ada suatu hal yang terjadi sehingga terputus generasi, ada generasi yang dihilangkan, tetap Tuhan melaksanakan kehendaknya. Pekerjaan penebusan harus tetap jalan. Istilahnya apa? The show must go on. Betul ya? Harus jalan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki visi dan misi penebusan umat manusia. Nah, mari kita lihat beberapa kali peristiwa. Oke? Di dalam silsilah itu dituliskan contohnya, Sealtiel memperanatkan Zerubabel. Artinya apa? Sealtiel, nama anaknya adalah Zerubabel. Tapi kalau kita lihat di kitab Tawarik, ini keunikannya ya. Keunikannya. Ada seseorang yang namanya Yekonya. Yekonya ini, dia punya anak Sealtiel. Tetapi kalau kita lihat di 1 Tawarik 3 ayat 17 sampai 18, Sealtiel ini nggak punya anak. Nggak punya anak deh. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Matius 1 ayat 12 dikatakan Yekonya, ini sama kan? Sealtiel, terus muncul satu orang, Zerubabel. Loh, ini anaknya siapa? Betul kan? Pernah terpikir nggak mengenai hal ini? Saya aja nggak akan terpikir, nggak akan mikirin. Sampai saya belajar baca buku seri sejarah perubusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri yang ke-6. Ini diajarkan. Oh iya ya. Kenapa? Di perjanjian lama namanya nggak muncul sebagai anak dari Sealtiel, tetapi di perjanjian baru itu ditulis. Kalau kita lihat di 1 Tawarik 3 ayat 19 dikatakan Bapak Yekonya, ini Yekonya masih sama kan?
Dia ada beberapa anak, ya antara lain Sealtiel, ini anak yang sulung Sealtiel. Terus ada anak yang lain, ya ini adiknya Sealtiel yang namanya Pedaya. Pedaya inilah yang mendapatkan anak yang namanya Zerubabel. Nah, oh berarti ini kenapa nggak ditaruh Pedaya aja? Nah, ini kita bisa lihat ada ada aturan dalam tradisi hukum Taurat. Jadi jika seorang anak sulung ini kan harusnya melanjutkan garis keturunan keluarga, betul ya? Tetapi ada satu peraturan, ketika anak sulung dia mati tanpa memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan generasi, maka adiknya harus mengambil janda kakaknya. Tetapi nanti nama anak yang dimiliki itu akan dihitung sebagai anak yang sudah meninggal itu. Nah, ini aturannya ada. Kalau kita lihat ini pun terjadi di apa namanya di kitab Kejadian tentang Yehuda, kemudian di kitab Ezra juga ada. Jadi Sealtiel dia mati dengan tidak ada anak. Sesuai dengan hukum Levirat atau hukum melanjutkan keturunan, Pedaya ini adiknya Sealtiel mengambil istri kakaknya dan melanjutkan garis keturunan Sealtiel. Istrinya nggak pakai marganya Pedaya, tetapi marga Sealtiel. Bisa paham dari sini ya? Yang nggak paham nanti nonton lagi di YouTube. Nanti saya rekam terus saya upload di YouTube. Oke, ini. Jadi sepertinya terputus, tetapi sebenarnya apa? Tidak. Tidak terputus. Arus penebusan tidak terhenti. Kemudian Zerubabel memperanakan Abihud. Kalau kita lihat di sini di Matius 1 ayat 13 dibicara mengenai Zerubabel memperanakan Abihud. Dan jika kita bandingkan di dalam kitab Tawarik, ya kitab Tawarik ini hanya apa ya? Hanya bicara mengenai generasi Zerubabel saja. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian begini. Zerubabel ini dia punya anak namanya Mesulam, Hananya, Selomit. Kemudian apa? Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, Yusab, Hesed. Selesai. Jadi di antara anak-anak Zerubabel yang ditulis di Perjanjian Lama di kitab Tawarik, tidak ada nama Abihud. Jadi nama Abihud itu nggak ada. Jadi siapa Abihud ini yang muncul di Perjanjian Baru dalam sisa Yesus? Ini menjadi pertanyaan kan? Kalau kita lihat ternyata Abihud ini merupakan keturunan jauh dari Zerubabel. Jadi ada generasi yang dihilangkan, tetapi meskipun generasi ini dihilangkan, garis keturunan itu terus berlanjut. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji Mesias akan datang, maka Mesias akan datang. Seperti itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu setia. Jadi kalau kita baca di 1 Tawarik pasal 3 secara garis keturunan ya, ini anak ini terus berlanjut. Setelah Zerubabel itu ada yang bernama Hananya. Sini kan ada Hananya. Ini dia, betul ya? Nah, Hananya ini memiliki anak namanya Sekanya. Sekanya mendapat anak namanya Semaya. Semaya dapat anak namanya Nearia. Nearia ini dapat anak namanya Elionai. Elionai dapat anak namanya Hodavia. Hodavia ini merupakan generasi atau keturunan Daud yang terakhir di Perjanjian Lama. Dia yang terakhir. Tetapi Perjanjian Baru, silsilah Yesus Kristus mencatat setelah Zerubabel itu langsung apa? Muncul seseorang yang namanya Abihud. Siapa Abihud ini? Nah, Abihud ini sebenarnya adalah Hodavia. Dari mana kita tahu? Itu kita bisa tahu dari arti namanya. Arti nama Abihud adalah kemuliaan Bapa. Dan Hodavia artinya kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat ciri-ciri khusus dari silsilah Yesus Kristus, khususnya di periode ketiga silsilah Yesus Kristus, ini nama-nama merupakan nama-nama yang menggambarkan proses pemulihan itu terjadi. Nah ini Hodavia.
kemuliaan Tuhan. Dan Abihud adalah kemuliaan Bapa. Nah, kalau kita hitung secara detail, ini mereka lahir hidup di zaman yang sama. Di zaman yang sama. Ya, cuma perhitungan itu agak complicated, jadi saya nggak bahas di sini. Ya, saya khawatir kita semua nanti menyerah. Jadi lihat ada di sini. Intinya apa? Tuhan ketika dia berjanji, dia akan menggenapinya. Tidak ada yang bisa menghentikan. Sama seperti itu ketika Tuhan menjanjikan pemulihan, Tuhan janji dia akan beserta dengan kita, Tuhan janji Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya, percayalah. Roh Kudus, Allah Bapa kita ada beserta dengan kita hari ini. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Oke. Nah, jadi kita lihat ciri khusus dari SDKT, silsilah kitab Tawarik. Yang pertama itu merangkum sejarah perjanjian lama. Yang kedua, itu arus penebusan tidak pernah berhenti. Yang ketiga, ciri khususnya adalah silsilah Tawarik tersambung dengan silsilah Matius. Maksudnya apa? Alkitab orang Yahudi, perjanjian lama, itu dimulai dari kitab Kejadian, berakhir dengan kitab Tawarik. Kalau orang Kristen hari ini kita punya Alkitab kita hari ini Alkitab Kristen itu dari Kejadian sampai mana? Nah, benar, Maleaki. Jangan heran saya bisa dengar isi hati saudara-saudari. Bisa dengar gitu ya. Ya dengan iman saya mendengar suara Maleaki. Karena baca Alkitab tentu ya. Oke. Alkitab orang Yahudi itu endingnya, ujungnya itu adalah kitab Tawarik. Sehingga kitab Tawarik ini langsung bersambung dengan apa? Ini kan isinya tentang silsilah kan? Maaf, warnanya kurang terbaca ya. Ini kan tentang silsilah. Silsilah. Ini tersambung di perjanjian baru dengan silsilah siapa? Yesus. Di Matius 1 ayat 1. Nah, jadi sekali lagi, coba kita lihat. Silsilah langit dan bumi, Kejadian 2 ayat 4. Dimulai dari kitab Kejadian kan, silsilah langit dan bumi. Alkitab bilang ini sebagai toledot katanya, toledot. Ya. Silsilah langit dan bumi kemudian berakhir dengan silsilah kitab Tawarik, ya, silsilah sejarah perebusan ini. Kemudian berlanjut ke berapa? Penggenapan, silsilah penggenapan sejarah perebusan ini di Matius 1 ayat 1. Ini silsilah Yesus. Yesus menggenapi silsilah itu. Kemudian apa? Berjalan terus pada akhirnya di kitab Wahyu muncul apa? Di Wahyu 20 ayat 15 ada apa? Sebuah kitab kehidupan yang isinya apa? Nama-nama. Dan tokoh utama sejarah perebusan ini adalah berpusat kepada siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya silsilah sepertinya membosankan. Tetapi kalau kita perhatikan ini memiliki makna penebusan yang sangat penting. Mengokohkan dan meneguhkan iman kita. Oke? Nah, itu yang ketiga. Ciri khusus yang keempat. Ada Yahas dan Toledot. Yahas itu kalau kita lihat Yahas. Yahas artinya silsilah. Toledot juga artinya silsilah. Sama. Artinya sama. Oke? Jadi silsilah ini berfokus pada orang Israel. Apa bedanya Yahas dan Toledot? Kalau kita lihat pemahaman Yahas, Yahas ini artinya masuk ke dalam silsilah. Maksudnya apa? Kalau nama seseorang itu masuk ke dalam silsilah, artinya dia diakui sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, Yahas, silsilah, Yahas, berarti seseorang masuk ke dalam silsilah, dia diakui sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa kita semua masuk ke dalam silsilah umat pilihan kan? Amin. Amin. Oke, KTP-nya bangsa mana? Jasmaninya ya memang Indonesia gitu kan. Tetapi aslinya adalah apa? Kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Rasul Paulus mencatatnya di kitab Filipi. Oke. Kemudian ada Toledot. Jadi bedanya apa? Toledot ini menekankan fokus perhatian.
Jadi ada daftar nama, terus ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang ini. Maka kita perlu memperhatikan orang itu. Perhatikan sejarah yang terjadi di situ. Oke, ini bedanya Toledot dan Yahas. Yahas, oh seseorang ini masuk sebagai umat Tuhan atau bukan? Oh namanya dia nggak masuk, berarti dia bukan umat pilihan, gitu ya. Kalau Toledot apa? Fokus lihat, oh ini garis keturunannya, oh ada suatu peristiwa yang terjadi. Oh di zaman ini apa yang terjadi? Oh sosok ini penting, itu harus diperhatikan. Bedanya di situ. Oke, makanya kalau kita lihat di kitab Wahyu, kitab Wahyu itu ada kitab kehidupan kan? Ada buku kehidupan yang isinya apa? Nama-nama mereka yang lolos masuk ke kerajaan surga. Jadi kitab kehidupan berfokus kepada orang-orang yang memegang Yesus sampai akhir, yang menggenapi sejarah penebusan, yang mengenal kehendak Tuhan dengan baik dan melaksanakannya. Tetap tunggu sampai akhir. Makanya perlu kita untuk masuk ke dalam Yahas dan Toledot. Ya. Kalau kita lihat, sebentar, oke, ya ini sebenarnya kita harus lihat sebentar ya. Saya ada yang terlewat sepertinya. Sebentar, saya cek dulu. Jadi di dalam tadi saya terlewat catatnya. Saya mohon maaf. Oke, saya sambung aja. Jadi yang kelima, ciri khusus yang kelima itu bicara mengenai fokus. Oke, fokus silsilah di kitab Tawarik. Nah, fokus di silsilah kitab Tawarik itu ada pada dua suku. Itu adalah yang pertama, suku Yehuda. Yang kedua itu adalah suku Lewi. Seperti ini. Jadi berfokus kepada dua silsilah ini, dua suku ini. Yang mengenai suku Yehuda nanti bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat di 1 Tawarik pasal 2 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Ini bicara mengenai suku Yehuda. Kalau suku Lewi itu di 1 Tawarik pasal 6, nanti bisa lihat ayat 1, kemudian pasal 9 ayatnya yang kedua. Nah, mengenai suku Yehuda, terlebih dahulu coba kita lihat. Kenapa? Kenapa berfokus kepada suku Yehuda? Karena Mesias datang dari Yehuda. Secara khususnya dari Daud. Betul ya? Makanya berfokus kepada Yehuda dan Daud. Selain itu, suku Yehuda karena berfokus kepada suku Yehuda, maka juga dicatat sejarah tentang apa? Tentang sejarah raja-raja, sejarah atau silsilah raja-raja Yehuda Selatan. Nanti bisa baca itu di 1 Tawarik pasal 3 dibicarakan di situ. Oke. Nah, secara khusus mengenai Daud di 1 Tawarik pasal 3 itu juga dibahas. Mengenai raja-raja sesudah Daud itu siapa saja. Nah, coba kita lihat referensinya ada itu di Ibrani 7. Ibrani 7 ayatnya yang ke-14 sampai 15 dikatakan begini, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Oke? Jadi Mesias Tuhan itu berasal dari suku mana? Yehuda. Sekarang dibahas mengenai suku Lewi. Ya, suku Lewi. Kalau kita baca ayat yang ke-15, ya, memang Yesus itu Tuhan datang dari suku Yehuda, tetapi Yesus adalah imam, bukan dari Harun.
bukan dari Lewi. Tapi apa? Tapi tapi berdasarkan aturan Melkisedek. Melkisedek. Ini kalau baca buku ke-6 sangat menarik dibahas mengenai Melkisedek ini. Ini orang yang misterius, ya. Oke, jadi fokus silsilah kepada suku Yehuda karena Mesias datang dari suku Yehuda. Kenapa kepada suku Lewi? Ini pertanyaannya, kenapa? Ini begitu menonjol suku Lewi. Karena apa? Karena ada tugas penting. Ada tugas penting dari suku Lewi. Apa itu? Kalau kita baca di 1 Tawarik 6 ayat 48 dikatakan bahwa ada tugas dari suku Lewi. Ada tugas dari suku Lewi yaitu apa? Menjalankan ibadah. Nah, menjalankan ibadah. Dikatakan ada pekerjaan. Ya, pekerjaan. Muncul kata pekerjaan di situ. Bahasa Ibrani itu abodah. Tahu nggak abodah ini apa? Abodah ini bekerja dengan susah payah. Ya, bekerja dengan susah payah atau apa? Ini banting tulang. Kerja susah payah. Jadi mereka sepenuhnya harus melayani Tuhan lewat ibadah. Kenapa? Karena mereka menjadi bangsa imam atau pengantara. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Mesias akan datang lewat suku Yehuda dan ada umat yang menantikan Mesias itu. Akan tetapi untuk mempersiapkan umat pilihan Tuhan yang khas, mereka yang telah menjadi umat pilihan Allah perlu untuk hidup di jalan Tuhan, betul kan? Nah, siapa yang bertugas untuk apa? Menjalankan pekerjaan menginjil, menjelaskan tentang firman Tuhan, menjelaskan, mendoakan mereka, menjadi pengantara, mendoakan supaya Tuhan memberikan pengampunan dosa. Siapa yang lakukan pekerjaan itu? Imam dari suku Lewi. Betul ya? Makanya kalau kita baca tentang silsilah orang Lewi, suku Lewi, itu panjangnya minta ampun. Luar biasa panjangnya. Nah, jadi mari kita lihat sekarang mari kita lihat tentang keunikan bagaimana fokus ya, bagaimana fokus tentang apa namanya? Fokus tentang silsilah kitab Tawarik itu ada pada suku Yehuda, lebih khususnya para imam. Ya, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ada struktur silang. Ini. Dari 1 Tawarik pasal 1, ini dipresentasikan, disusun oleh pendeta Abraham Park. Ini yang belum dilihat oleh bahkan orang Yahudi nggak lihat ini. Ya, dari 1 Tawarik pasal 1 sampai 1 Tawarik pasal 9. Ini sangat menakjubkan. Kita bisa lihat dimulai dari apa? Dunia sebelum Israel. Jadi akar Israel itu seperti apa? Kemudian semua anak Israel dibahas. Kemudian suku Raja Daud, suku-suku Israel seperti apa? Kemudian berfokus pada imam besar keturunan Lewi. Dan apa? Ada kewajiban. Ini, kewajiban imam-imam itu apa? Tadi kita udah lihat di ini, ayat 48. Menjalankan ibadah kan? Menjadi pengantara. Setelah itu apa? Pasal 6 berbicara tentang imam besar. Ya. Keturunan Lewi, suku Israel, suku Raja Saul dari Benyamin, kemudian apa? Semua Israel dan pembangunan kembali Israel. Jadi seperti tadi saya bilang, dari Israel secara luas, mengerucut suku Yehuda, terus ada suku Benyamin ini kenapa? Karena raja yang dikenal adalah Raja Saul dan Raja Daud kan yang dikenal. Berfokus lagi kepada suku Israel secara keseluruhan, fokus kepada imam dan juga orang Lewi, dan fokus kepada satu,
tugas kewajiban imam itu apa? Nah, inilah inti dari kitab Tawarik. Melayani Tuhan. Itu, melayani Tuhan. Oke. Jadi, Pendeta Abraham Park di dalam buku yang ke-6, Pendeta Abraham Park bilang seperti ini. Faktor terpenting untuk dipulihkan sebagai bangsa pilihan adalah ibadah kepada Allah dan kehidupan yang berpusat kepada Allah. Sekali lagi, faktor terpenting untuk dipulihkan sebagai bangsa pilihan adalah ibadah kepada Allah dan kehidupan yang berpusat kepada Allah. Hari ini pun kita harus melakukan hal yang sama. Mari kita menjalankan kehidupan yang apa? Yang beribadah kepada Allah. Mari kita berpusat, menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Dengan demikian kita bisa mengalami pemulihan besar dari Tuhan. Di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini, kepada siapa kita bisa bersandar? Betul ya? Kepada Tuhan saja yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Oke. Jadi kesimpulannya, tujuan Sisila di kitab Kejadian diberikan ini apa? Yang pertama, itu supaya orang Israel yang kembali dari pembuangan ke Babel, yang sudah didisiplinkan, mereka tahu identitas mereka itu siapa sih? Oh, kami adalah Yahas. Kami sudah masuk ke dalam silsilah umat Allah. Mereka adalah umat Allah. Ini tujuan yang pertama. Identitas. Yang kedua, cara pemulihan adalah menjalankan kehidupan iman yang berpusat pada Allah dan penyembahan. Maka hari ini kita harus masuk ke dalam silsilah Tuhan, betul ya, sebagai umat Tuhan, nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Tetapi kita perlu menyadari apa? Menyadari tujuan hidup kita. Bahwa kita adalah, identitas kita adalah umat Tuhan. Dan untuk hidup sebagai umat Tuhan, kita harus ngapain? Memusatkan kehidupan kita pada Tuhan dan menyembah Dia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalankan kehidupan yang diberkati, dipulihkan oleh Tuhan di tengah-tengah pandemik yang gelap seperti saat ini. Sekali lagi, Tuhan menyertai kita semua dan memberkati. Amin. 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 Terima kasih. Amin, Pak Yudi. Amin, Pak Yudi, amin. Ya, mari kita tutup dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalankanlah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pak Yudi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you Pak Yudi, thank you Tetap jaga Cidwi. kesehatan. Thank you, Dwi. Ya. Depan hari Senin. Ya, Sehat jaga selalu kesehatan. semua ya. Jaga kesehatan semuanya. Thank you Yud. Ya, Jaga amin. kesehatan. Iya, semua sehat ya. Semua sehat ya, amin. Pak Yudi Amin. minta di YouTube-nya dong. Oh ya, nanti saya bagikan. Ya, terima Oke. kasih. Ya, thank Terima you. kasih.